Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Allah Bapa. Itu yang menyertai saudaraku sekalian oleh kuasa darah Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita kembali bertemu lewat renungan harian HKBP STM Mekar Bekasi. Pada hari ini Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Mari saudara kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan dengan ayat harian gereja. Diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama. Kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Demi menikmati kebenaran kasih-Nya, saudara. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, yaitu umat Yehuda, saat pembuangan di Babel, mereka putus asa dan kecewa, kehilangan harapan, dan tidak dapat melihat masa depan. Tuhan berfirman melalui perantaran Nabi Yesaya supaya umat Yehuda jangan melihat kepada keadaan yang sekarang. Itu sebabnya sukan jangan takut, sebab aku ini telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jika Tuhan berkata jangan takut, maka hal itu berarti Tuhan bahkan sudah menjamin keselamatan kita, saudara. Artinya kita tidak perlu takut terhadap siapapun atau situasi dan kondisi apapun, karena perlindungan Tuhan nyata atas hidup kita. Tuhan mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, saudara. Itu sebabnya Ia memanggil kita sesuai dengan nama kita, karena kita adalah milik kepunyaannya. Yang pertama, makna kepemilikan Tuhan. Itu berarti yang pertama, kita berharga karena kita milik Kristus dan hidup untuk menyatakan kemuliaannya. Dalam 1 Korintus 6 19-20, kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik kepunyaan Kristus, karena kita telah dibeli dan lunas dibayar oleh darah-Nya. Tuhan Yesus menebus kita dan menjadikan kita berharga, saudaraku, supaya kita dapat memuliakan Allah melalui hidup kita. Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang memang sering disebutkan bahwa kita mewarisi itu semua dari nenek moyang. Namun dengan darah yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, itulah darah Tuhan Yesus Kristus, supaya melalui penebusannya Tuhan ingin bekerja lebih lagi, lebih dalam lagi dalam hidup kita. Ia ingin memakai hidup kita untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaannya. Tuhan memilih kita apa adanya, saudaraku, menebus dan menjadikan kita berharga, supaya hidup kita dipakai secara luar biasa di dalam tangan-Nya. Dibaca dalam Yohanes 15 ayat 16. Sebagai manusia, kita tidak bisa atau tidak sanggup mencari Tuhan, sebab tanpa Tuhan memang kita lebih dulu, tanpa Tuhan yang lebih dulu menemukan dan memilih kita, supaya kita hidup
sesuai dengan rencananya yang besar. Kita dipilih oleh Tuhan karena kita berharga, bukan berdasarkan penilaian orang lain ataupun diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan sendiri memilih dan sungguh telah mengenal kita. Tuhan tahu dan mengerti A sampai Z diri kita yang sebenarnya. Dan Tuhan sanggup membuat apa yang tadinya tidak terpikir oleh kita menjadi sesuatu yang ada dan nyata. Itulah sebabnya saudaraku, apapun perkataan dan perlakuan orang lain terhadap kita, jangan berkecil hati atau kecewa, karena kita tetap berharga, mulia, dan dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah baca tadi Yesaya 43:1. Jika kita adalah kepunyaan Tuhan, maka apapun yang terjadi menimpa kita tidak akan terlepas dari perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin dan berhak sepenuhnya atas hidup kita. Lalu yang kedua, kita berharga. Itu sebabnya Tuhan akan mengubahkan keadaan kita dari kutuk menjadi berkat. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita akan mengalami sama seperti Yusuf alami. Sekalipun orang lain merekayasa, mereka-reka hal-hal yang jahat dan buruk kepadanya, bahkan mendatangkan kutuk atas hidup, namun Tuhan sanggup mengubahnya menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Itulah juga yang kita renungkan, kita nikmati hingga pada saat ini. Tuhan akan mengubahkan keadaan kita, asalkan kita saudara tidak alami rintihan kepahitan dan kekecewaan. Tidak hidup dalam kepahitan adalah kunci kita untuk mengalami berkat yang dahsyat di luar nalar insani kita. Tuhan akan mengubahkan keadaan sehingga orang-orang yang membangun akan datang, saudaraku. Dan orang-orang yang merombak dan merusak akan kita tinggal pergi. Orang mungkin bisa melupakan kita, tetapi nama kita tertulis di tangan Tuhan. Justru dalam keterbatasan kita lah Tuhan akan melakukan sesuatu, segala sesuatu dengan tanpa batas. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa karena Ia melihat keadaan kita secara supranatural dan bukan secara keadaan natural. Yesaya 43. Tuhan akan mengubahkan keadaan kita asalkan kita bersungguh hati untuk merendahkan diri di hadapan tahta hadirat-Nya. Lalu yang ketiga, saudaraku, kita berharga untuk memberitakan kemasyuran Tuhan dan memanifestasikan kerajaan-Nya. Dalam 1 Korintus 1:26, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk meniadakan apa yang berarti. Kita ada karena Tuhan melihat dan memilih kita berdasarkan janjinya, berdasarkan covenant of God yang Dia buat atas hidup kita, saudaraku. Dia mengasihi kita dan memilih kita untuk tujuannya yang besar. Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 31 dan 32, ingatlah bahwa semua kelebihan yang kita miliki, talenta, karunia, hikmat, kepintaran, akal budi, jabatan, harta, dan kekayaan, semuanya itu semata-mata karena pemberian Tuhan dalam hidup kita, yang kita harus pakai untuk kemuliaannya. Karena kita berharga, maka Tuhan mengaruniakan semuanya itu kepada kita. Itulah sebabnya kita harus senantiasa taat kepada firman Tuhan, saudaraku. Jika kita tidak taat, maka hal itu berarti kita adalah kumpulan orang-orang yang menjauhkan diri, sekaligus dianggap sebagai pemberontak
terhadap Tuhan. Mari syukuri dalam tindakan dan perbuatan nyata, saudara. Kalau kita sungguh berharga di mata Tuhan, lakukan apa yang baik, serta jadilah orang yang bergumul, tetap dalam kebenaran firman-Nya, dalam kasih-Nya. Maka Tuhan akan senyum manis melihat praktik kehidupan kita. Amin.